Meskipun tuh saya Ali Asobuni kan ya tadi gua rojul wa nahnu ya rijal semuanya boleh lah khilaf kira-kira gitu. Kalau sama Imam Syafi'i saya tidak berani, kalau sama saya Ali masih berani lah saya. Yang pertama Harut Marut dulu saya yakini bahwa itu dua malaikat. Kemudian Saya yakini apa saya baca? Menurut bacaan Anda apa menurut keyakinan Anda? ya karena tafsirnya mungkin di Jalalain dua malaikat. Jadi terus ketika Syekh Ali Asobuni ditanya, jawabannya malah dua raja. Nah, ketika ini dua malaikat katanya Syekh Ali Asobuni tidak mungkin karena malaikat tidak mungkin durhaka. Kira-kira seperti itu jawabannya. Kalau menurut jenengan malaikat, penjelasannya bagaimana? Atau mungkin punya jawaban lain bukan malaikat atau bukan dua raja? Terima kasih. Begitu Ustaz. Jadi begini ya, jadi kita ikuti ulama-ulama dulu saja. Salah dalam banyak hal itu tidak bisa ngikuti ulama-ulama sekarang. Ulama sekarang itu sebagian yang saya kayak saya Ali Asobuni jawab gitu itu ya karena trauma saja. Trauma sama definisi. Jadi kita kadang mendefinisikan malaikat itu adalah makhluk yang nggak pernah durakani pangeran, nggak tahu bantah pangeran, pokoknya kabeh samina. Terus definisi ini untuk maknani alal malaken. Wah, kalau malaikat ini tafsiri malaikat berarti ada malaikat sing durakani pangeran. Nah, itu saya keberatan. Keberatannya begini. Meskipun tuh saya Ali Asobuni kan ya tadi gua rojul wa nahnu ya rijal semuanya boleh lah khilaf kira-kira gitu. Kalau sama Imam Syafi'i saya tidak berani, kalau sama saya Ali masih berani lah saya. Bukan karena sombong, karena bacaannya dia juga sudah berani menentang ulama sebelumnya. Dia menafsiri gitu artinya kan berani ulama sebelumnya. Saya pernah ditanya gitu, Gus mosok jenengan wani bantah Syekh Ali Asobuni. Saleh dene bantah ulama sedurunge. Lah aku intasoro sing mutakodimin gitu saya gitu. Jadi, wah Gus Bak mau kalah, ya pancen yo ngono. Saya beri contoh gini, definisi itu kadang juga menyesatkan. Definisi menyesatkan itu begini maksud saya. Kriteria itu kadang dibikin, sehingga sesuatu itu dipaksa sesuai kriteria itu. Kita kadang dicekoi kriteria. Malaikat itu adalah yang nggak pernah bantah pangeran, nggak pernah durakani pangeran. Pertanyaannya adalah apa betul seperti itu? Saya beri sekian contoh bahwa definisi itu salah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha. Kayak apa tersinggungnya Allah ketika ada malaikat yang protes? Yang benar saja Gusti, masa manusia jadi khalifah? Reputasi manusia itu gini loh. Yusidu fil ardi begini-begini. Ataj'alu fiha may yusidu fiha sikutima. Hadhihi hum al malaikah. Bagaimana dengan definisi para ulama dari malaikat samina wa ta'na? Ini malaikat bantahan ya. Kayak bahsul masail. Jadi definisi seperti itu definisi aghlabiah saja. Kalau malaikat tidak pernah bantah pangeran. Tapi di ayat itu jelas. Wa idz qala rabbuka lil malaikal, bukan lil malakil. Mungkin kalau ayat malaikat ini saya Ali so ngeles iku raja, tapi nak ning ayat itu. Oh malaikat jelas kalimatnya bukan malaikat. Ayo nak iso ngeles. Ayo jelas wa idz qala rabbuka lil malaikati di ayat itu. Yang bantah pangeran itu malaikat apa malak di ayat itu? Malaikat. Makanya di Jogja itu apa ya? Kalau ada seminar ada saya itu pantangan. Gak usah Gus Bak, repot ya. Karena mereka seminar tafsir hafal Quran, seminar tafsir Jalalain Rarroh. Jadi ya daripada geger Gus Bak ora usah ya. Karena mesti tak bully gitu. Malak kan tidak harus malaikat, Bapak. Iya ning ayat iku, tapi nek ayat qala rabbuka lil malaikat. Ternyata di situ malaikat bantah pangeran, ataj'alu fiha may yusidu fiha ikut. Maka sebetulnya begini ya. Selain Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa makhluk yang maksum, tentu nabi. Ternyata contoh maksumnya nabi pun ya banyak nabi yang bantah. Tapi wis kadung disayang pangeran bantah ya asik wae cara pangeran. Coba Nabi Musa. Nak bantah pangeran wis tak ngamek. Tapi pangeran seneng ae wis kadung seneng. Mulane kula nu hubungane mbek Mbah Mun ya ora khusuk-khusuk amat iki biasa kula. Akrab banget ya kadang bantah-bantahan wis kadung diseneng ya aman wae. Kata wafati ya aman. Karena saya tidak suka, tasono itu tidak suka. Saya beri contoh, coba Nabi itu maksum tidak jawab saja. Maksum. Tapi sejarah Nabi bantah itu banyak. Coba Nabi Musa itu diminta Allah supaya nanti kalau dapat Taurat itu ngajak 70 orang. Singkat cerita ngajak 70 orang. Setelah Nabi Musa mojok gitu kira-kira dapat Taurat. Ayo pulang kita sudah dapat Taurat. Terus kata umatnya, lan nu'mina laka hatta narawaha jahr. Gak bisa Musa, kamu mojok terus bilang melihat Allah. Gak bisa, kita harus melihat Allah langsung juga. Kok enak kamu mojok terus bilang ketemu Allah. Dasar Bani Israel.
Allah tersinggung. Wong ndak nabi kok ingin melihat Allah. Akhirnya terus sambar bledek mati kabeh. Barang mati kabeh Nabi Musa sing kantenan mari pangeran. Rabbi law sita ahlaktahum min qablu wa iya. Gusti jenengan wis putih to. Katanya orang 70 ini saya ajak supaya jadi saksi. Nak jenengan patah ini kan gak ono saksine. Coba diulang lah ini apa-apaan. Rabbi law sita ahlaktahum min qablu wa iya. Podo-podo ora ono saksi wa iya. Ya saya pisan pateni pun ben gak usah nabi-nabina. Kalau alasan engkau bunuh karena mereka salah, wong goblok ya jenengan pikir. Atuh liku nabi ma fa'ala sufaha'u minna. Kalau jenengan siksa karena mereka goblok, wong goblok jenengan pikir. Ben wong goblok salah kok pantes Gusti, ora usah jenengan pertimbangno. Wong goblok. Akhirnya pengiran diuripno, sak uripno. Banyak nabi seperti itu. Coba Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50. Allah ngendikan kan cara Jawane kan cara gampangnya wis dipikir. Pak Nabi Musa, bemat 50 rakaat. Inna umataka la tutiku dzalik coba. Coba menjadi sampean dadi Kiai Nawawi dadi Kiai Maimun nggih pelaturan terus kiaimu Mbah ngapunten Mbah, pondok ndak sanggup melakukan pelaturan itu. Gelo ta ora ki? Allah itu bikin aturan. Mat kowe tak wajibno salat ping 50. Sampai Nabi Musa digugat. Ah gak iso, pondone pangeran, gak mungkin. Mangkel gak kira-kira gitu. Ada pelaturan di cancel karena dibilang gak mungkin coba. Dan yang bilang gak mungkin tuh Nabi Musa. Paham tuh yang saya maksud? Ketika para nabi distatuskan maksum, ternyata ya ada bantahnya, maksud paham tuh? Sama, ketika malaikat didefinisikan nggak pernah bantah pangeran dalam banyak hal ya ada bantahnya. Dong toh ini. Jadi menurut saya biasa saja. Jadi saya kalau maknani alal malaka ini ya malaikat betul, tapi malaikat kan nggak mungkin apa itu tersesat. Ya, malaikat yang mana? Kalau yang pas malaikat itu, ya itu. Karena dalam kaidah ilmu tafsir gimana? Sesuatu yang khusus nggak boleh dibatalkan dengan kaidah umum. Jadi misalnya gini, semua malaikat itu maksum. Nggak apa-apa kita bilang kecuali yang disebut Allah di Quran. Misalnya kok apa? Harut Marut. Sama. Karena penyebutan Harut Marut adalah khusus, sementara kaidah malaikat maksum adalah umum. Ya, jadi Anda bisa pakai perangkat itu. Apa? Pakai perangkat itu kan ibarat gini nyuwun sewu. Semua ashabu Rasulillah itu baik. Tapi yang terjadi nyuwun sewu, yang terjadi munafik dan itu bisorhil Quran ya mau tidak mau kita sebut munafik. Asal bisorhil Quran ya. Kayak kasusnya siapa itu Sa'labah. Jelas Allah ngendikan tentang Sa'labah apa? Fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqonahu. Jelas disebut ila yaumi yalqonahu. Kan masyhur itu kan? Sa'labah janji-janji zakat sama Nabi gak jadi-jadi. Kemudian akhirnya apa? Fa'aqobahum nifakon. Padahal Sa'labah termasuk mulazimul masjid, hamamatul masjid. Akhirnya cara zahir kan mata munafikon. Mendingan Abdullah bin Ubay bin Salul Nabi masih sempat nyolati karena cara zahir gak sampai munafik. Kalau Sa'labah malah. Nah, artinya gini, kita tetap bikin kaidah. Man ro'a wajhaka yas'ad. Siapapun yang pernah melihat Nabi pasti yas'ad. Tapi jangan, nyatanya Abu Jahal ro'a wajah Nabi uga yas'ad Abu Lahab. Wis pokoke agar barang wis sorry kok aja takokno ning kaidah. Akhirnya kita maknani man ro'a wajhaka ma'al iman wa ma'at tasdiq yas'ad. Ya sudah gitu sama. Malaikat yang tidak harut marut gini-gini. Ya sing harut marut ya kaya iku. Itu aja sudah ini kan sorry versus umum kan. Misalnya Santi Sidogiri semua khusyuk. Lah sing ditangkap keamanan ya iku ora. Kan gitu aja kan. Kan gampang kan? Ya kan gampang. Jadi sebetulnya kita ini masih punya sekian perangkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tadi. Jangan lalu ngeles. Saya tidak sependapat dengan Syekh Ali, langsung ngeles. Malak di sini artinya malak raja. Setahu saya susah itu karena tadi kutubut tafasir minat Tobari ilal Qurtubi ilal Jalalain Nasawi itu saya punya semua dan semuanya cerita itu malaikat. Bahkan sebagian berdasar hadis-hadis. Bahwa itu artinya malaikat itu berdasar sekian riwayat. Masa hanya kita cancel karena kita kadung mentakrifi malah malaikat. Paham yang saya maksud? Apalagi lafadz malak di situ ada perbandingannya tadi wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Nyatanya sama malaikat ini dibantah. Dan itu jelas malaikat bukan malak, apa? Jadi gitu aja ya. Jadi misalnya marro'a wajhaka yas'ad oke, tapi fakifa bi abi jahlin wa qatur an nabi wa lam yas'ad.
Ya ada orang ngono. Akhirnya kita nafsi. Makanya pentingnya sarah kan ngono. Mar'a wajah kasat ma'al iman wa tasdik. Fal malaikah kulhum maksumun illa man dzakarahum al-Qur'an ka Harut. Mari gitu aja kalau ngarang kan gampang. Nanti kasih gelar doktor ya gitu aja.